Selamat pagi teman-teman kaum muda. Sebelum mulai ibadah, mari kita sama-sama bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini.
Selamat pagi teman-teman kaum muda, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kaum muda GKI Pondok Indah. Nah, sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, aku mau kita mengucapkan syukur kita dengan sama-sama kita berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Rekan-rekan, ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Sekarang agak cukup sedih ya sebenarnya. Ibadah yang tadinya beberapa minggu lalu kita tahu udah mulai bisa untuk datang ke gereja gitu, udah bisa interaksi lagi di gereja sama mungkin teman-teman, sama keluarga, sama elemen-elemen yang mungkin ada di sini gitu. Kita yang udah lama gak ketemu pendeta-pendeta kita juga gitu. Dan ternyata dengan kasus yang naik sekarang, kita mau gak mau harus balik lagi ibadah seperti biasa online di rumah sama keluarga-keluarga kita gitu. Nah, tapi sebenarnya kita memuliakan Tuhan tuh nggak cuman di gereja aja sih gitu. Ada satu lagu yang aku mau kita nanti sama-sama nyanyiin. Aku mau ingetin bahwa gereja tuh nggak cuman gedung gitu. Dan gereja bukan cuman tempat, tapi sebenarnya gereja tuh kita sebagai pribadi yang kita dalam keseharian kita terus bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita gitu. Mari teman-teman kita sekarang sama-sama nyanyiin. Aku gereja, kau pun gereja, dan kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku
sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Teman-teman, kita kadang ngerasa gak sih kalau misalnya kita nih sebagai sebuah gereja gitu, kita belum jadi tempat yang seharusnya memuliakan Tuhan gitu dalam kehidupan kita gitu. Kayak ya mungkin kita masih melakukan hal-hal yang apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan belum menggambarkan kemuliaan Tuhan gitu dalam hidup kita gitu. Kita masih melakukan hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan gitu. Nah, pada hari ini aku mau ajak teman-teman, yuk kita sama-sama renungkan gitu, apa yang sudah kita lakukan, kita pikirkan dan kita bicarakan selama ini. Mari kita sama-sama renungkan dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kawanku terluka oleh tiga ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Kalau tutupku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela. Ampunilah. Aku persilakan teman-teman untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat rahmat yang telah Kau berikan pada kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan saat ini mengaku dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami bicarakan mungkin masih menyakiti hati kawan-kawan kami, terutama menyakiti Engkau ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tolong berkatilah hidup kami agar selalu sesuai dengan jalan-Mu saja. Dan apa yang kami lakukan bisa terus menjadi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19a. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah telah mendamaikan kita di dunia dengan dirinya oleh Kristus yang tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Mari kita sama-sama memberikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita.
merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh. Sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Oke, rekan-rekan kaum muda, sebelum bersama kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Kami memohon hikmat yang berasal dari Tuhan untuk boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan permenungannya akan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-43a. Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat 43a. Ini ada dua kisah cukup panjang, dan saya mengharapkan rekan-rekan bisa mempersiapkan Alkitabnya karena nanti kita akan bolak-balik lihat bagian ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ayat 37. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncakannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat,
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Rekan-rekan, sekitar 70 tahun yang lalu, ada seorang pria didakwa atas kasus pembunuhan di Los Angeles. Pada saat itu kasusnya rumit, karena buktinya nggak banyak. Para hakim bingung, dewan juri bingung, nggak banyak bukti yang mereka miliki. Yang menarik, sang pengacara memiliki cara yang cerdik. Dalam pernyataan akhirnya beliau mengatakan, "Tuan dan Nyonya Hakim, Anda harus menetapkan klien saya tidak bersalah kalau ada sedikit saja keraguan di hati kalian." Lalu pengacara ini kemudian berkata, "Sebab ada satu hal yang ingin saya tunjukkan. Saya sudah mempersiapkan seorang saksi ahli, dan saksi ahli itu membawa pembunuh aslinya. Dan mereka akan datang dari ujung pintu sana." Ketika pengacara berkata seperti itu, semua mata menuju ke pintu yang ditunjuk. Mereka pengen tahu mana pembunuh aslinya. Lalu kemudian dari sana ditunggu, dinantikan, tidak ada yang masuk. Pengacara itu pun berkata, "Lihatlah, saya sudah membuktikan bahwa ada keraguan di hati semua orang bahwa orang ini pelakunya. Sebab kalau mereka yakin bahwa pria ini adalah pembunuhnya, mereka tidak akan melihat ke pintu sana." Dewan juri masuk, mereka berdiskusi, dan setelah 5 jam, hakim beserta jajarannya keluar. Dan hakim memutuskan bahwa pria itu bersalah. Loh, kok bisa? Kan tadi pengacara itu dengan cerdik telah menunjukkan bahwa semua orang juga ragu kalau dia adalah pembunuhnya. Pengacara itu mempertanyakan kepada hakim, lalu hakim itu mengatakan, "Ketika semua orang melihat ke arah pintu, saya memperhatikan klien Anda. Dan klien Anda tidak melihat ke pintu, karena dia tahu tidak akan ada orang yang datang, karena dialah pembunuhnya." Dan dengan begitu, sang hakim membuktikan bahwa pria inilah pembunuhnya. Berbeda dengan kisah di Los Angeles ini, rekan-rekan, kisah Tuhan Yesus di atas gunung berhasil mendatangkan saksi ahlinya. Loh, maksudnya gimana nih? Untuk bisa meyakini sesuatu, kadang kita perlu bukti. Kita perlu hal yang mendukung bahwa pernyataan itu adalah benar. Begitupun dalam bacaan kita. Pada masa itu, Mesias-Mesias palsu itu bertebaran. Yang mengaku-ngaku seperti Tuhan Yesus itu bukan hanya seorang diri. Ada orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan popularitas, mereka ingin dapat dukungan dari orang Yahudi yang saat itu sedang menantikan Mesias. Orang banyak bingung. Ketika Yesus muncul, melakukan pengajaran, melakukan mujizat, siapa orang ini? Apakah dia benar sang Mesias itu? Di tengah kebingungan itu, para murid juga bingung. Kalau kita lihat, teman-teman buka lagi Alkitabnya. Di bagian-bagian sebelumnya, kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus bertanya pada para murid, "Siapakah aku?" Ya kan? Di ayat 18 pasal 9. "Siapa aku?"
kata orang banyak ini? Mereka bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang seorang dari nabi, dan segalanya. Tuhan Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapa aku? Mesias. Tepat setelah berkata seperti itu, Tuhan Yesus bilang di ayat 21, jangan kamu bilang keras-keras. Jangan sampai orang lain tahu apa yang kamu pikirkan. Kenapa dilarang? Kita pernah bahas, Tuhan Yesus melarang karena pada saat itu pemikiran mereka tentang Mesias itu keliru. Orang banyak bertanya-tanya siapa Yesus. Para murid juga bilang sih Mesias, tapi kayaknya Tuhan Yesus nggak yakin kalau para murid ini ngerti betul tentang Mesias yang dimaksud Allah. Maka di momen itu di atas gunung, momen transfigurasi kita menyebutnya, itu menjadi momen di mana Allah membuktikan kalau Yesus inilah anak yang dipilihnya. Ialah Mesias yang sesungguhnya. Nah, rekan-rekan, kita ini sedang memasuki masa raya Paskah. Ini tanggal 27, minggu depan adalah Rabu Abu. Prapaskah 1, di tengah-tengahnya Rabu, kita Rabu Abu. Nah, di momen ini kita sengaja memilih teks tentang transfigurasi Yesus. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat dua dimensi Yesus. Dimensi kemuliaan dan dimensi salib. Dua hal yang tidak terlepaskan dari Yesus. Kita melihat ia dimuliakan, ia diubahkan, dan kita akan dihantar bahwa ia sedang berada dalam perjalanan menuju penderitaan. Meninggalkan gunung, turun gunung, masuk ke Yerusalem menuju salib. Nah, kalau kita baca dua kisah ini rekan-rekan, intinya tuh cuma satu. Allah tuh cuma mau ngomong satu hal. Yang ia ingin sampaikan adalah dengarkanlah dia. Dianya siapa? Jelas, Yesus. Kita lihat deh, ayat ini, kita lihat kisah ini satu persatu supaya rekan-rekan bisa memahaminya dengan lebih baik lagi. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Kenapa 8 hari? Tidak dijelaskan secara eksplisit apa makna 8 di sana. Tapi intinya Yesus naik ke gunung, bawa 3 murid terdekatnya. Kalau teman-teman perhatikan kisah Yesus, ada 3 orang yang paling dekat nih sama Tuhan Yesus nih. Yohanes, Yakobus, Petrus. Ini paling sering disebut bertiga nih. Mereka berempat naik ke atas gunung, mau berdoa. Nyampe di sana, ketika Yesus berdoa, wajahnya berubah. Pakaiannya jadi putih berkilau. Momen transfigurasi. Di momen itu ada 2 orang. Nah, ini kita perlu garis bawahi rekan-rekan. 2 orang yang hadir di sana, siapa saja? Musa dan Elia. Kalau kita perhatikan, Musa ini representasi hukum dari perjanjian lama. Elia representasi para nabi, profet. Kalau kita lihat lagi di perjanjian lama, Musa dan Elia, dua-duanya tuh punya kisah yang sama, mirip. Apa kisahnya? Kisahnya adalah mereka ke gunung, ketemu Allah. Ke gunung, ketemu Allah. Wajahnya juga berseri-seri. Ya. Kita bisa lihat di Keluaran 34 ayat 29, di sana dikisahkan setelah Musa bertemu dengan Allah, wajahnya juga bercahaya. 3 orang ini, Tuhan Yesus, Musa, Elia, dalam kemuliaan. Apa yang dibicarain, apa yang diobrolin? Yang diobrolin adalah kita bisa lihat di ayat 31. Mereka berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Yerusalem bicara apa? Yerusalem bicara tentang salib, penderitaan, pengorbanan. Jadi mereka lagi bicarain misi Allah nih di sana. Bagian selanjutnya menarik nih. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Nah, kebiasaan nih para murid nih. Nggak di sini, nggak di Taman Getsemani. Tuhan Yesus lagi doa, mereka tidur. Ini juga kejadian hal yang sama. Bangun-bangun mereka kaget. Loh, kok ada Tuhan Yesus, ada Musa, ada Elia dalam kemuliaan?
Karena mereka kaget, mereka nggak ngerti ini momen apaan, mereka bilang, Petrus bilang, biar kami bangunkan tenda. Bagus sih hospitalitasnya. Dia kan menawarkan kebaikan ya, supaya mereka bisa tidur, beristirahat. Tapi dia sesungguhnya berbicara dengan nggak tahu itu tuh momen apa. Dia tuh ngomong tapi dia nggak ngerti itu tuh sepenting apa momen itu. Malah dia nawarin tenda. Setelah dia bicara kayak gitu, ada awan masuk, menaungi mereka. Nah ini yang penting. Ketika awan itu datang, ada suara dari sana. Ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Rekan-rekan kalau lihat kalimat ini ya, kita mungkin teringat sama momen sesuatu. Momen ketika Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di sini Allah juga menyatakan hal yang sama, tapi ditambahin satu hal. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kalau kita berpikir ya, kenapa Allah harus menyatakan dengarkanlah dia? Bukankah para murid setidaknya 3 orang ini aja? Bukankah mereka mendengarkan Yesus? Kemana-mana Yesus pergi mereka ngikut kok. Kenapa masih harus ditegaskan dengarkanlah dia? Kan mereka murid Yesus yang setia nih. Nah tapi teman-teman, jangan-jangan Allah sengaja ngomong kayak begitu karena para murid nggak benar-benar mendengarkan Yesus. Orang bisa ngikut Yesus, tapi belum tentu dia mendengarkan Yesus. Para murid bisa ngikutin Tuhan Yesus kemana-mana, tapi mereka bisa jadi nggak mendengarkan Yesus. Apa sih tujuan, apa sih visi, misi dari Yesus Kristus di tengah dunia? Karena mereka ngikut Yesus, dengan pola pikir mereka, Yesus adalah Mesias politik. Sementara bukan itu yang Yesus mau, bukan itu yang Allah mau. Makanya Allah dengan sengaja ngomong kepada para murid, 3 orang ini, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Mereka bisa ikut, tapi belum tentu mereka mendengar. Tuhan Yesus juga kayaknya ragu kalau para murid terdekatnya nih 3 orang ini nih betul-betul mendengar dan mengerti tentang dia. Kalau kita lihat kisah yang sama teman-teman, yang kita baca hari ini adalah dari Lukas. Tapi yuk kita mampir ke tetangganya, yaitu dari Markus. Teman-teman bisa buka Markus pasal 9. Di Markus pasal 9 ayat 9, ini lebih detail lagi teman-teman. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Biarkan anak manusia menjalankan tugasnya, sampai ia bangkit, baru kamu boleh cerita. Kenapa? Karena mungkin Tuhan Yesus juga ragu nih, kalau para murid ini udah ngerti konsep tentang kerajaan Allah. Mereka kayaknya nggak ngerti nih konsep tentang Mesias yang Yesus bawa. Makanya Yesus bilang, jangan ngomong deh, sampai engkau melihat anak manusia itu bangkit. Daripada kamu ngomong terus keliru, gitu ya. Kalau kita lihat bahkan, teman-teman, para murid, orang banyak, nggak banyak yang ngerti apa maksud Yesus, apa inti pelayanan Yesus. Kita lihat deh kisah sebelumnya. Ketika Yesus ngasih makan 5.000 orang. Yesus ngadain mujizat di sana. Kita buka dari Yohanes 6. Kita sama-sama tahu ya kisah ini ya. Tuhan Yesus bawa orang banyak, mereka lapar, Tuhan Yesus kasih makan. Kita pikir kisahnya berhenti di sana. Belum teman-teman, itu tuh baru pembukaan. Karena setelah mereka makan, mereka pergi, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang lain. Orang banyak ini kemudian tidur, besoknya mereka bangun, mereka cari sarapan gratis. Mana nih Yesus nih, yang kemarin ngasih makanan gratis? Mereka cari, nggak ketemu.
Mereka kejar-kejar Tuhan Yesus ke tempat lain. Sampai akhirnya ketemu, lalu mereka tanya, "Loh, kamu kemana aja? Kami mencari Engkau, Yesus, Mesias." Lalu Yesus bilang, kalian nih nyari aku tuh gak ngerti sebetulnya apa yang aku lakukan. Kalian nyari aku nih buat perut kalian aja. Padahal roti yang aku berikan bukan hanya soal perutmu, tapi ini roti hidup. Dan siapa yang memakannya tidak akan lapar lagi. Setelah itu teman-teman, kita lihat ya Yohanes 6 di ayat 60 kita bisa lihat. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan apa sesungguhnya tugas ia di dunia, bukan cuma soal ngasih makan perut lapar. Di ayat 60 kita lihat para murid mengundurkan diri. Ayat 60. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bisa bayangin ya, orang banyak bisa ngikut Yesus. Orang banyak bisa melakukan apa yang nampaknya Yesus perintahkan untuk mereka lakukan. Tapi mereka nggak benar-benar dengar apa yang Yesus inginkan. Mereka nggak benar-benar tahu apa yang Yesus inginkan. Bahwa ia bukan saja soal memberikan hal-hal yang nikmat, tapi ia hadir bukan hanya untuk kemuliaan, tapi ia hadir juga untuk memasuki penderitaan. Cilakanya banyak orang Kristen, banyak pengikut Allah, hanya mau kemuliaannya aja. Nggak mau penderitaannya. Kisah selanjutnya di pasal 9 tadi, kita balik ke Lukas. Mereka turun, mereka nggak menetap di atas gunung dengan penuh kemuliaan. Mereka turun, orang banyak nyamperin. Ada orang yang bawa anaknya, kalau kita lihat dari versi Markus, kita lebih jelas melihat bahwa bapaknya ini bawa anaknya yang lagi kerasukan setan, roh jahat. Minta tolong, mereka bilang, kami udah bawa nih ke para murid. Tapi para murid gak bisa. Tolong dong guru, gitu ya. Lalu Yesus bilang apa? Yesus bilang, kalian angkatan tidak percaya yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa di angkatan itu mereka nggak betul-betul punya iman kepada Allah. Karena kalau kita lihat di Markus 9 ayat 23, kalau saja mereka punya iman, siapapun saja bisa Allah pakai untuk menyembuhkan. Para murid pun bisa Allah pakai untuk menyembuhkan anak itu. Tapi rasanya mereka nggak punya iman sebesar itu. Padahal mereka mengikuti Yesus, tapi mereka nggak punya iman sebesar itu. Yesus tegur keras, rohnya keluar, orang banyak takjub akan kebesaran Allah. Nah teman-teman, satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah kita bisa aja mengikut Tuhan, kita bisa aja melakukan apa yang Dia perintahkan, tapi mungkin kita nggak benar-benar listen, kita nggak benar-benar mendengarkan Dia seperti yang kata Allah sampaikan di atas gunung sana. Sederhananya ini ya teman-teman ya, khususnya teman-teman yang punya pasangan misalnya, punya pacar. Kalian mungkin bisa aja jalan kemana-mana, kalian mungkin aja bisa pacaran cukup lama, tapi apakah kalian saling listen satu dengan yang lain? Apakah engkau betul-betul mengerti apa yang ia mau, isi hatinya? Dan apakah pasanganmu mengerti isi hatimu? Para pengikut Tuhan, banyak yang mengikuti Tuhan bertahun-tahun, tahu banyak tentang Tuhan, tapi mereka nggak betul-betul mendengarkan Dia. Mereka hanya ingin mendengarkan apa yang mereka pikir baik tentang Dia. Entah apa yang mendorong mereka, orang-orang ini atau kita, untuk mengikut Yesus. Tapi yang sesungguhnya kita dengar bukanlah Dia, tapi diri kita sendiri. It's all about me, me, and me. Kita nggak mau dengar apa yang Tuhan mau. Bahkan pas kita baca Alkitab gitu ya, kita baca apa yang tertulis di sana, tapi kita memilih membaca bagian yang kita suka aja.
bagian yang menyenangkan aja. Bagian yang indah-indah aja. Orang-orang pengikut Yesus juga seperti itu. Para murid juga seperti itu. Makanya di Yohanes 6 ayat 60 dikatakan, perkataan Yesus ini keras. Siapa yang bisa melakukannya? Dan mereka banyak yang mengundurkan diri dari mengikut Yesus. Nah teman-teman, rekan-rekan semua, jangan-jangan kita juga seperti itu ya. Kita nampak mengikuti Yesus, kita berpikir kalau mengikuti Yesus yang adalah Allah, yang dimuliakan, maka pertama-tama kita akan hidup dalam kenikmatan, kita akan hidup dalam kemuliaan, kita akan hidup dalam kesuksesan, kekayaan. Padahal enggak, enggak seperti itu konsepnya. Mengikuti Yesus yang dimuliakan berarti kita juga harus siap turun gunung, menuju Yerusalem, memberi diri untuk memulihkan orang lain, melayani orang lain. Cilakanya berapa banyak teman-teman, anak Tuhan itu yang Tuhan berkati dengan beragam hal, Tuhan berkati intelektualnya, Tuhan berkati finansialnya, mereka hidupnya bercahaya, penuh kemuliaan, tapi kemudian ingin nangkring aja di atas gunung sana, enggan turun untuk memulihkan yang lain. Apalagi disuruh menuju ke Yerusalem untuk disalib. Enggak ada yang mau. Mereka pikir biar Yesus aja deh yang disalib. Saya pengikutnya nikmati yang mulia-mulia aja. Rekan-rekan sekalian, jika selama ini kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai Kristen, namun doa kita, tindakan kita, perilaku hidup kita berpusat pada diri kita sendiri, kita belum sungguh-sungguh mendengarkan Dia seperti yang Allah sampaikan di atas gunung sana. Mendengar dan mengikuti Kristus berarti kita siap turun gunung, memulihkan orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Bukan berdiam di atas sana, membangun tenda dan asik menikmati kemuliaan. Apakah saudara dan saya siap menjalani tugas ini? Karena enggak mudah untuk mengikuti dan mendengarkan dengan seksama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita dengan bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sudah setia memberikan kasih-Nya memelihara kami hingga hari ini. Kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau memohon pertolongan-Mu, memohon agar Engkau memampukan kami untuk terus merasakan kekuatan dan tuntunan-Mu dalam setiap pergumulan dalam keseharian kami ya Bapa. Baik ketika kami bergumul dalam pekerjaan kami, ataupun sedang mencari pekerjaan, juga ketika kami bergumul karena relasi kami
relasi kami bersama dengan keluarga ataupun teman, ketika kami bergumul dengan kesehatan kami ya Bapa, baik kami yang terkena COVID maupun masalah kesehatan lainnya, juga untuk kami ya Bapa yang mencari pasangan hidup ya Bapa, kiranya kami terus dapat merasakan tuntunan-Mu. Kami mohon ya Bapa, dalam pergumulan kami terus tetap dapat memuliakan nama-Mu, dan orang lain pun dapat terus melihat bahwa Engkau menolong dan menyertai kami. Bapa, kami juga berdoa untuk dunia ini yang Bapa yang sedang menghadapi krisis COVID. Juga kami berdoa untuk bangsa, negara kami, pemerintah kami ya Bapa, Engkau juga menolong supaya Engkau terus beserta dengan pemimpin-pemimpin di negara ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, juga dalam persiapan Paskah ya Bapa, kiranya Engkau saja ya Bapa yang memampukan kami untuk menjalankan misi kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan semua doa permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari teman-teman kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, aku persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kelimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini sebagian dari kelimpahan kami ya Tuhan, dalam bentuk persembahan kami. Tolong berkatilah persembahan ini agar bisa tetap dipakai dengan seharusnya dan bisa tetap terus memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Mari teman-teman kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama menyanyikan lagu Di Dunia Yang Penuh Cemara. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Terbuka, dibaca sesamamu,
nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Rekan-rekan semua, kini pulanglah, jadilah anak-anak Tuhan yang bukan saja menikmati kemuliaan, tetapi hendak juga turun gunung, memulihkan orang-orang di sekitar kita. Dan kini marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan penopang ketika kita terjatuh dan terlelah. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memeluk kita dengan cinta, kasih, dan kesetiaan, serta memampukan kita untuk turun gunung dan memulihkan sesama kita. Haleluya. Ditutup dengan saat teduh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.